Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa iyyaka wa kasratat dhahki fa innahu yumitul qalba wa idza stata'ta an taj'ala dhahkaka tabassum fa'al wa la taqum min majlisika taqula subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faqad warada anna man qala dhalika ghufira lahu ma kana fi majlisi dzalik wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam, keafiatan, kesehatan yang Allah berikan. Alhamdulillah, sehingga kita kembali dapat melanjutkan ta'lim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita di dalam ibadah dan taat. Allah murahkan rezeki yang wasal lagi barakat. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmat, dikaruniakan oleh Allah zuriyat kita saleh-salehah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah dengan husnul khatimah. Salawat dan salam tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, baik termasuk bagian daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wa iyyaka wa kasratat dhahki, maka jauhkan olehmu dari terlalu banyak tertawa. Jadi tertawa itu tidak dilarang, tapi jangan terlalu banyak tertawa. Wa iyyaka, jauhkan, hindari kasratat dhahki, terlalu banyak tertawa. Wa innahu yumitul qalba, karena tertawa yang banyak itu akan yumitul qalba, mematikan dia tertawa tadi akan hati. Jadi orang yang tertawa yang dhahki itu terbahak-bahak, artinya ketawanya lewat. Kan ada orang ketawa tapi tidak sampai yang dompetnya terbahak, artinya apa? Berlebihan. Tertawanya yang ya dhahki. Kalau orang ketawa kan biasa ketawa langsung berhenti, tapi kalau dhahki itu kan susah. Ya, ada yang sampai terkambing lah, ada yang ini kan tidak. Itu dhahki. Nanti jangan seperti itu. Kenapa? Karena tertawa yang seperti ini yumitu qalba, akan mematikan hati, mengerasi hati itu jadi mati. Oleh karenanya kata beliau, fa ini istata'ta, maka jikalau engkau mampu, engkau bisa antaja'ala dhahkika atabassumu, jikalau engkau mampu bahwa engkau jadikan akan tertawamu itu atabassumu, senyum, fa'al, lakukan. Maka jikalau engkau mampu bahwa engkau menjadikan tertawa itu senyum, bagus senyumnya, harusnya tertawa yang terbahak-bahak kali. Kalau bisa senyum, cukup dengan senyum. Kalau bisa nyengir, jadi riak. Ya, kalau yang doh pun itu nggak bisa. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, ya ditahan. Wala taqum fi majlisika, dan juga termasuk bagian daripada sunnah itu bahwa jangan engkau bangun daripada tempat dudukmu hatta taqula, sampai engkau berkata subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi jangan sampai gitu. Jadi begitu kita duduk, kita ngobrol, kita apa aja sama teman, maka baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu dibaca. Habis duduk kan ngumpul sebentar sama teman, nggak harus pengajian lah, habis acara tahlil atau habis cerita sebentar, duduk kumpul keluarga di luar, atau misalkan duduk aja sama anak sama apa di tempat TV duduk. Terkadang kan waktu kita duduk ada aja terjadi kesalahan, entah mau fitnah atau menghibah atau yang lain-lainnya tanpa sengaja,
Nah, maka ini dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kan duduk biasa ya, apalagi orangnya banyak. Nah, baca itu, habis duduk di pengantenan, baca itu mau berdiri mau pulang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa aja di acara kawinan kita berbuat salah mata atau ngomongin atau melihat orang kita ketawa dalam hati meremehkan dan seterusnya. Mana kita tahu? Yang kita kada sadar kadang-kadang mata bisa maksiat, mulut bisa maksiat. Nah, ini dosa ini akan dihapuskan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita waktu kita duduk bangkit dari duduk itu beristighfar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Faqad warada, maka sungguh telah mendatang hadis anna man qala dzalika, bahwa orang yang mengatakan demikian itu ghufira lahu ma kana fi majlihi dzalik, maka diampunkanlah baginya apa yang terjadi di majelis itu. Nah, itu yang disebut dengan kifaratul majalis. Allah. Nah, inilah akhlak Rasulullah itu kayak itu. Kita juga apalagi kita. Rasulullah aja yang terjaga daripada perbuatan maksiat, masih seperti itu, apalagi kita. Rasulullah itu kan maksum, kada berdosa, kada dosa. Pakai meja yang tinggi ini, mejanya kerendahan dulu karena ini di bawahnya ada kakinya, jadi nggak bisa kakinya. Kali pakai ini bangkak persis. Ada meja yang agak tinggi itu, biasa. Jalan pakai yang itu aja. Ini kan bukan ini, ada papan di tangannya ini mahal nih. Ganti tuh kan? Ganti kan? Diganti kan? Kain aja. Amin ya Bapak. Karena kaki belum jadi ada masuk. Nah, jadi ini luar biasa adab akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita ini berada di dalam bulannya, bulan Rabiul Awal, bulannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang memperingati Maulid Nabi, ya kalau memperingati Maulid aja pahalanya besar, apalagi mengikuti. Makanya kata Nabi, man ahya as-sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, itulah orang yang cinta lawan aku. Jadi orang yang cinta itu bukan hanya mengerjakan maulid itu bukti cinta, iya bagus. Tapi menghidupkan sunnah Nabi itu lebih bagus lagi. Masuk kamar kecil kaki kiri, keluarnya kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri, pasang sandal kaki kanan, lepas kaki kiri, pakai baju kayak itu juga, berdoa, berzikir, berniat menutup aurat, ya kan? Keluar dari rumah berdoa, sampai lagi dalam rumah selamat, alhamdulillah, ucapkan doa lagi, mau makan tangan kanan, berdoa. Ini kan sunnah Nabi yang tiap hari kita lakukan, kan sudah diajari sunnah-sunnahnya. Kayak apa sunnah-sunnahnya? Itu dikerjakan. Man ahya as-sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku. Kan banyak orang kalau pada diniatkan tidak dapat dikerjakan, maka tangan kanan tapi tidak niat sunnah. Innamal a'malu binniyat, amal itu disertakan sunnah. Makanya pagi-pagi bangun sudah niat, ya Allah hari ini apapun yang ulun kerjakan yang baik-baik ulun niatkan mengikuti sunnah Nabi. Jadi kada ingat sudah diniatkan. Pagi-pagi kita bangun, setelah kita berzikir bangun tidur, lalu berniat, ya Allah apapun pekerjaan yang sunnah, bedanya wajib ya, pekerjaan yang sunnah apalagi yang wajib itu juga aku niatnya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mutaba'ah bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enam sunnah-sunnah ya Allah ulun kerjakan, ulun niat menghidupkan sunnah. Nah, berniat sudah. Jadi misalkan waktu pakai baju lupa sudah berniat, sudah diniatkan tadi. Makan kadang-kadang kita lupa, tapi kita sudah niatkan. Makanan itu barokah. Menghidupkan sunnah Nabi kadang gampang. Orang makanan yang dibacakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aja disebutkan di dalam kitab Ni'matul Kubra.
yang dikarang oleh Al-Alim Mu'allamah Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengatakan wa idza quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'i faman syariba min dzalikal ma' dakhala qalbuhu al-nurin wa rahmah. Siapa yang dibacakan padanya itu maulid Nabi atas satu gelas air aja segelas dibacakan maulid Nabi. Biasanya orang maulidan itu ada aquanya, ada apa segala macam. Air itu tadi yang dihadirkan dalam peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman syariba min dzalikal ma'i, maka siapapun yang minum daripada demikian itu air, dakhala qalbahu alfan nurin, maka masuklah qalbahu akan hatinya alfun nurin wa rahmah. Maka adkhala yudhil dakhala. Faman syariba min dzalikal ma'i, maka siapa yang meminum daripada demikian itu air, dakhala qalbahu, maka masuklah akan hatinya alfun nurin, ialah masuk ke dalam hatinya oleh 1000 cahaya wa rahmatin, dan 1000 rahmat. Itu untungnya. Ayat di situ yang dimaulidan itu berkahnya luar biasa. Wa qala wahid asri wa faridud dhuhri al-imam Fakhruddin Ar-Razi diterangkan ini. Apa kata beliau? Ma min syaksin, tidak dari seseorang qara'a maulidan Nabi, yang dia membacakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhin aw burrin, baik dia membacanya atas garam atau gandum. Garam lawan gandum, apa itu bahasa kita? Oke. Makanan asin. Apa? Garam lawan gandum. Lempeng. Ya Allah, tapi kan sekarang lagi ngetrennya oke, lumpia. Ya lah. Ya kan istilahnya kan garam lawan gandum ini kan asinan lah. Jangan terlalu bubuk manusiakannya. Ya Allah, ada lumpia, ada bebek, tahu isi, apalagi kembang tambahnya. Ini karena murah-murah aja, modalnya cuma garam sama tepung. Kamu lempeng itu kan mau pisang, hendak nyaman dibaca kalau ini, tambahnya ini cuma tepung sama garam. Apa itu? Ya oke, masalahnya cuma tepung, cuma hendak nyaman, ditambahi lagi kecambah, ditambahi wortel, ditambahi kentang, ditambahi udang. Jadi nyaman. Asalnya cuma tepung lawan garam aja. Peyek. Ya dong, peyek itu apa? Tepung lawan garam aja. Kalau ditambahi kacang, ditambahi apa lagi? Ikan kering tuh atau udang papai, itu kan supaya nyaman. Artinya makanan ringan seperti ini lah. Apalagi makanan berat yang sudah kakak, yang pakai tahu itik, yang pakai keju, yang pakai apa tuh, donat apa namanya, masih seris, apalagi roti, luar biasa. Ini cuma modalnya murah. Garam lawan tepung. Disebutkan kata beliau, siapapun yang membaca maulidnya Nabi atas garam dan tepung, ausyai'in, atau sesuatu yang lain dari itu. Ini kan bagian yang lain sudah itu. Ada bingkai warna roti biasanya, ada apa tuh kalau ada tempat kita yang sering apa? Cucur, ada cincin yang uang ribuan kadang-kadang dipesani ya kan, malah maulidan di dalam tempat ustadznya. Bingkai, lapis, macam-macam tuh. Ausyai'in atau apa aja. Lebih nyamannya lagi buah, anggur, apel, jeruk, semangka, tak ketinggalan pisang. Ya, ausyai'in atau apa aja. Wa fi kulli syai'in, dan apa aja. Apa aja. Yang penting minal ma'kulat, daripada yang dimakan. Bukan yang makulat-kulat, lain minal ma'kulat, daripada yang dimakan. Kan garam, tepung tadi dimakan. Ya kita jajanan kah, buah-buahan kah. Ditumpuk, ditaruh, dihadirkan. Banyak kita kan telur. Ila zaharatil barakatuh, kecuali tampaklah yang demikian itu berkah. Wa fi kulli syai'in, dan pada apa jua. Wasala ilaihi
dari karena pula yang sampailah kepadanya dari yang dimakan tersebut, fa innahu yadribu wa la yastaqiru, maka sesungguhnya dia itu tidaklah hancur dan tidaklah tetap hatta yaghfirallahu li akhihi. Makanan tadi yang kita makan, makanan. Kalau ayat tadi kan, ayat tadi yang dibacakan maulid, bila ini sudah dibacakan, air itu diminum, masuk 1000 cahaya dan 1000 nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makanan itu pakai apa? Maka makanan yang dihadirkan dalam maulid Nabi itu, nah ini apa makanan tadi itu? Makanan tadi itu tidak akan tetap di perut kita, tidak akan hancur kecuali orang yang memakan itu dosanya diampuni oleh Allah. Nah, memakan itu dosanya, apalagi orang yang bersedekah makanannya. Ini nama makannya, jangan lupa sedekah. Cuma memakan berkah daripada maulid. Telur banyak, pisang maulid banyak, paling sari murah. Tapi yang dibacakan maulid, ya kan? Makanya jangan takut, ada kan itu maulid masa makan bukan? Oh ini gulung hamba, ribut biasa. Ya kan? Kalau bisa jangan ribut, kegiatan. Ya kalau, inilah. Berarti kalau orang dulu kan kalau sudah ini, pinjam pesta ulang tahun ada kue ulang tahunnya, ada snack kami bungkusnya untuk orang makan, wade-wade untuk anak-anak yang datang bawa pulang lagi. Ya kalau ulang tahun di sini kita kan kayak gitu. Sudah makan, ada lagi dibungkusin untuk anak-anak, dilahir pansel. Ya Allah, wadenya lagi belum lagi, ada balon-balonnya. Coba sebenarnya ada tulisan Happy Birthday. Macam-macam dihiasi kayak apa? Kenapa? Gembira. Ini Nabi. Nabi jangan sampai kanda. Mungkin sudah belum? Jangan adem ayam. Udah boleh. Dia larang kita nyari takutan. 2, 3, 10 orang kayak gini, langsung aja belakang maulidan langsung pada bapak ambil bukan hamsi berapa orang kan baca maulid, udah harus ceramah, dibacakan qasidahnya, syairnya sudah cukup, dosa lama-lama jam 9 selesai, apa ambil berkahnya aja, ya dia kadang berceramah kadang pengajian tuh langsung pokoknya ambil tukang sudah bahas ya, apalagi anak-anak ada harusnya bisa bahas ya, barokahnya ini luar biasa. Ada gampang. Waman qara'a maulid Nabi, siapa yang membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahim atas dirham, uang yang dibungkus dirham atau perak, dibacakan maulid. Makanya kadang orang maulid kan ada pulang duit digantung, itu ada asal-asalan. Kurang ada dalilnya. Ini udah tahu dalil, ngomong nyalahkan orang. Ya Allah. Apapun yang dibacakan daripada peringatan maulid Nabi atas makanan tadi sudah, minuman sudah, duit sekarang kayak apa? Awalan tadi kadarahnya berlihat atau uang tadi dicampur dengan yang lain, di duit bawahnya ditaruh dibungkus, ada lagi ditaruh di lakatan, ya kalau itu duit nanti itu, apalagi duitnya yang sudah ditaruh di amplop dimasukkan di sini untuk burunya pak, tambahnya itu. Pokoknya nang hadir aja, pokoknya pas maulid itu duit itu ada semua, mau untuk ini, kau untuk itu, kau untuk siapa? Duit tadi nanti kan untuk ada bersedekah tadi, orang yang melakukan itu aku ya Nabi. Sedekah aku tidak bisa buat kalau kamu sedekah uangnya itu terserah aja panitia mau berikan apa ya untuk peringatan mau mengimpakkan harta lain lagi ini duit yang 2000 kita lihat nilainya 2000 aja ya Allah. Nah maka jatuh kepada uang tersebut barokah wala yaqdiru sholiha, orang yang punya uang itu daripada peringatan maulid itu tidak akan kosong tangannya daripada berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat duit daripada peringatan maulid itu disimpan ini berkahnya ada bakal jadi orang fakir. Ini luar biasa. 2000 banyak, kita 10.000 banyak, tapi duit ini tadi yang hebatnya tadi. Itu orang Nabi peringati maulid Nabi, apalagi menggunakan sunnah Nabi. Allah, jadi rugi. Maka itu
Ma min muslimin qara'a fi baitihi maulidan nabi. Tidak dari orang muslim yang mengaku muslim nih, lalu ia membaca akan maulid Nabi di rumahnya. Rumah kita dibacakan, kan rumah ada tuh, ada yang punya buku berjanji, baca pelan-pelan peringatan maulid, baca sendiri aja, kan berjanji adalah maulid tiba dibaca, ada punya arsip dibaca, duduk sambil duduk aja, niatnya tabarukan, ambil berkah, duduk baca aja itu, nggak harus banyak orang di rumah bulan maulid dibaca. Ma min muslimin qara'a min baitihi, tidak dari orang muslim membacakan maulid di rumahnya. Makanya kan di masjid di rumah. Kalau masjid ini kan rumahnya luas, artinya kampung. Di rumah kita bacakan. Ila Allah subhanahu wa ta'ala al-qahta. Kecuali Allah angkat di rumah itu akan yang namanya qahta. Qahta itu kemarau. Kemarau itu apa? Pajak klik. Tahu pajak klik? Apa? Hah? Kemarau itu kalau orang dari umumnya pajak klik apa? Zamannya susah duit macam-macam makanan pajak klik. Iyalah. Baras kadada, duit kadada, makannya singkong kadada juga berebut juga bertimbangan tahun Belanda pajak klik. Tambah orang dari pajak klik aja. Iyalah. Apa itu? Krisis. Nah, lebih nyamannya orang sekarang yang buat krisis. Ya, krisis apa? Krisis monitor. Nah, apakah sambutannya bagus pajak klik juga? Krisis monitor. Yalah, habis sudah pegawai sudah dipecat. Ya kalau banyak ini anak pegawai pensiun sudah. Nah, zamannya di sekarang ini sudah, ya, toh susah. Cari gawe yang susah, yang adanya sudah di PHK, sangon ada. Usaha susah, bacakan maulid kumpulan maulid baca, maka Allah jauhkan itu. Kemarau di rumah kita itu jauh, beras adanya terus, minyak adanya apa? Dilihatin orang bapak saya hari ini tidak baunya bau rawon, besok tidaknya bau sop, adanya baunya barang, bumbunya dagingnya dari mana kan? Bumbunya aja diolah, adanya tetap taruhnya di jarang calon, jadi juga rawon. Yang penting kan rasanya ya, kalau nggak harus sama orang Indonesia gitu loh, senang KW-KW-nya aja ya. Kalau yang penting kuahnya kuah rawon, tambahnya ada dagingnya ada bisa ya dulu. Nukar hati kasar putih daging juga, daging ayam entar ya di situ ya. Kalau barang aja sudah orang ini namanya bau rawon ya, orang cium baunya aja rawon ini ya. Kalau besoknya soto lamongan berjualan mau kukus taros semuanya. Tapi kalau baca ini dasar bujur kadang mau perkaringan dia miskin. Wal wabah, dan Allah jauhkan daripada wabah itu apa? Penyakit menular. Jauh. Insya Allah corona ada masuk ke rumah dia. Ada masuk. Wal harap, tidak akan terbakar rumah. Kadang mau terbakar, dibacakan maulid Nabi rumah itu kadang mau terbakar. Konsep listrik mati lampu aja karena mau terbakar. Ya, ini kehebatannya maulid. Wal gharaq, tidak akan tenggelam rumahnya. Tenggelam, hanyut, terbakar, bisa terbakar yang terbakar api atau orang yang di dalam rumahnya sifatnya terbakar. Seperti hasad dan kiria, ada mau kan orang yang mulai kayak hasad kiria itu kan akhirnya terbakar. Lihatnya orang hidupnya tidak tenang, rumah mulainya panas, sambil tidak betah. Kan ada rumah orang yang mulai gitu. Rumahnya yang kecil tapi kok adem, padahal ada di kipas angin, padahal rumah yang gak ada AC, tidak pernah baca maulid. Jin yang kesarang bertahan di situ. Iya loh, panas. Ini rumahnya kecil aja, tapi kok kalau masuk sejuk, padahal ada AC, ada kipas angin, seng lagi. Tapi orang masuk itu nyaman aja, sejuk aja. Ternyata orangnya di dalamnya selalu membaca maulid. Untungnya walafat macam-macam kesusahan wal balian bala-bala, macam-macam bala tuh jauh. Orang kena angin topan, puting apa lagi kan? Iyalah, kemudian apa lagi namanya itu badai apa kemarin sebutnya? Sebelak.
Nah, apa kemarin itu kan? Tadi apa? Pada cinta. Hah? Apa sih menilai sebela-sebela soal apa? Kemarin ada bukti. Kemarin bukti beliung topan ganti lagi sudah patah badai apa kan? Tadi ganti lagi. Hah? Ingat bu? Ada kan yang bibit-bibit manjurakan? Kan model kayak nama orang, kayak nama bibitnya badai apa? Tornado sudah. Badai apa? Cinta. Gita. Badai Gita. Wah, ada tahu lagi sudah. Yang macam badai, siapakah kasih nama itu juga? Ya Allah. Nanti ada badai Isabella. Macam-macam, pokoknya bala-bala gitu. Nama hancurkan rumah, badai, kuning beliung kah, hujan batu kah, bisa ada itu nah. Jauh semua, jauh. Dijauhkan oleh Allah. Wal bughda jauh daripada kemurkaan. Orang melihat di rumah kita itu senang. Nah, wal hasadah dan orang yang jauh dari murka Allah, wal hasadah jauh daripada sifat dengki, wa ainasu'i dan daripada pandangan yang jelek. Orang ingin menghancurkan rumah kah, ada hendak apakah di rumah kita itu kan, anak menyantet menyihirkan jauh. Wal khusus begitu pula dari mencuri. Bertanaman di rumah, orang maling itu sudah berniat begitu sampai di rumah, tidak jadi. Ya kan, motor tertinggal kuncinya tidak di luar, tapi kada ingat untuk memasukkan ke dalam rumah ada, tapi di dalam rumah sudah, cuma kuncinya kada tercampur, dilihat ini kada beliur, aman, ini sudah berjebol lagu kunci, sudah masuk gerasi, sudah tetap dibongkarnya juga, kalau sudah mau lihat. Faidah maka awan Allah alaihi jawab munkar wa nakir, dan apabila orang tadi meninggal dunia maka Allah mudahkan atasnya menjawab pertanyaan munkar nakir. Nah, banyaknya kehebatan peringatan Maulid Nabi itu di rumah. Jadi sayang kalau bulan ini sudah masuk sudah separuh sudah. Ya Allah, separuh sudah. Misalkan kalau bisa di rumah dibaca, punya kawan di masjid juga supaya kampung. Dan kalau masjid itu jatuhnya ke kampung, sudah lingkungan yang besar, supaya kita nanti proyek kami bertahan jamaah-jamaah, mengimpakkan hartanya ke masjid dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bahaya orang rame, ada aja. 15 orang kan 20, tadi juga akan ditangkap orang kawinan yang ada apa-apa. Ya Allah, ini kabupaten Bandar. Kita jauh daripada insya Allah kadang-kadang penyakit. Ya Allah, kalau sampai jalan itu orangnya tidak akan orang sedikit juga ya Allah. Pesan nasi kotak cuma berapa orang, 30 selesai sudah. Baca Maulid 50 bungkus jadi sudah. Jangan sampai gara-gara ini kita pada sampai memperingati qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan rahmat Allah gembira. Nah, itu wujud kita bergembira. Ini wujud kita bergembira. Nah, peringatan Maulid Nabi adakan wujud kita senang gembira dengan bulan ini. Ayo seadanya. Apa yang kita bisa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak bisa yang besar, jangan sampai yang kecil pun tidak dilakukan. Tidak bisa di masjid, jangan sampai di rumah pun tidak membaca. Sudah di rumah kita tidak bisa, paling tidak kita berharap di masjid, di mushola atau di lembaga lain diadakan. Supaya apa? Supaya negara bangsa dengan niat apa? Supaya kita ini bangsa kita, negara kita khususnya Kota Balikpapan ini aman dari bala. Ya kalau musim hujan kita ini di gunung mudah-mudahan kada longsor. Ya kalau kada ditolongi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mana bisa? Kalau kada ditolong oleh Allah kan bisa penyakit atau segala macam kita tolong iya karena abu, wa iya karena kami iya karena abu ibadah ya Allah kami menyembah dulu. Nah, bahkan Nabi berkata atau ya Nabi was'alullaha bijahi fa inna jahi azimun. Minta kabul hajat, minta apa aja kepada Allah, jangan lawan aku, minta kepada Allah tapi dengan berkah pangkat kedudukanku. Karena pangkat kedudukanku yang Allah berikan kepada umat ini, kepada diri Nabi itu, untuk umat ini sangat mulia. Mulia. Makanya bertawasul, memperingati iman bertawasul.
Jangan bilang tawasul itu lagi. Wah, tawasul itu nggak boleh. Bilang siapa? Nabi Adam menikah bertawasul. Diterima taubatnya sudah juga bertawasul. Kita ini ada perantara. Lu kita hidup di dunia aja ada perantaranya. Ada abah mama kita menikah, lalu ada kita. Tanpa ada abah mama bisa tidak Allah ciptakan kita? Bisa, tapi kenyataannya Allah adakan sebab-sebabnya. Ya Allah, Allah sembuhkan kita bisa, tapi Allah tetap memberikan obatnya. Ya Allah, apa obat yang menyembuhkan? Bukan, tapi kita disuruh berobat. Kalau mau sembuh, tapi bukan obat yang menyembuhkan. Itu namanya tawasul. Sebabnya, nah diantara jadi kata beliau, siapa yang menginginkan membesarkan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup dari ini aja sudah cukup. Kalau memang mau, kalau yang ada biar dibacakan sampai kiamat, tetap aja mau. Biar dibacakan dalil begini-begini, tetap aja mau. Menurut ada mau biar kayak apa? Kalau orang senang itu dibacakan ini aja, nggak usah semua satu kitab itu, usah dibacakan sekitar nggak usah kitab-kitab lain, nggak usah dibacakan, cukup aja sudah. Presiden kalau memang orang punya niat di hati itu ada, cukup aja sudah ini keutamaannya dibacakan tadi, kan selamat dunia akhirat itu sudah cukup sudah. Belum yang lain-lainnya itu belum, cukup aja sudah. Kalau memang mau membesarkan, kalau kada dia dibacakan kitabnya sampai habis. Tapi belum orang mau. Kan begitu. Makanya tidaklah orang itu senang memperingati Maulid Nabi kecuali memang di dalam hatinya itu rasa cinta itu ada. Besar cintanya, karena kalau orang sudah cintanya itu besar, luar biasa, kayak apa aja berusaha untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menghidupkannya malam itu luar biasa. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam Islam ini, Bapak Ibu kemuliaan, dia bisa menikah, dia bisa menikmati hidupnya karena apa? Karena Rasulullah. Dia bisa mengenal Allah karena Rasulullah. Dia bisa mengenal Nabi itu karena Rasulullah. Dia bisa mentauhidkan Allah karena Rasulullah. Seberataan. Malam Lailatul Qadar itu ada karena adanya Rasul. Malam hari raya itu ada karena adanya. Semuaan itu bermula daripada adanya Rasul. Nah, adanya Rasul itu karena Rasul itu dilahirkan. Andai kata Rasulullah kada anak dilahirkan, tentu tidak ada kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukur kita kepada Allah. Gembira kita, senang kita, bahagia kita dengan apa? Dengan mensyukuri nikmat dilahirkannya. Karena ya Nabi Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah innaha min taqwal. Orang yang membesarkan, memagungkan, dialah peringatan, mensyiarkan, mengagungkan syiar Islam, agama, dialah orang yang bertakwa. Dan sebesar-besar syiar itu adalah Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Nah ini motivasi aja untuk bacakan, mudah-mudahan kecintaan kita makin bertambah sehingga kita makin banyak mengerjakan ibadah. Kemudian lagi kata Habib Abdullah Al-Haddad, wa idza aradta an nawma faltaji ala jambika al-ayman mustaqbilan li-qiblat da'iban min jami' dhunubi 'aziman 'ala qiyamil lail qailan bismika Allahumma rabbi wa ta'atu jambi wa bismika arfa'u faghfir li dhanbi. Apabila engkau ingin tidur, maka berbaringlah atas lambungmu yang kanan. Menghadaplah kamu ke arah kiblat sambil bertaubat kepada Allah dari semua dosa. Jadi bila sudah Anda tidur, menghadap dengan lambung yang kanan, menghadap ke arah kiblat, baru bisa istighfar. Bayangkan kita hendak mati, kita dilahirkan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bercita-cita untuk bangun malam, untuk qiyamul lail. Cita-cita, masalah bangun apa ada itu urusan lain. Yang penting malamnya mau tidur, berniat dulu. Ya Allah, malam ini ulun hendak tahajud. Bantu ulun ya Allah, bangunkan ulun jam 3:30, jam 4. Nah, bisa sebut aja. Bantu ulun bangunkan ya Allah, ulun mau qiyamul lail. Pasti dibangunkan. Kali kada orang.
Kemudian setelah kita bercita-cita, kita bertobat lalu berdoa. Bismika Allahumma rabbi wa ta'ala dzambi wa bismika arfa'u faghfirli dzambi. Allahumma qini 'adzabaka yauma tajma'u ibadik. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah, Allahumma rabbi, ya Allah Engkau adalah Tuhanku. Aku letakkan akan lambungku dengan asma-Mu ya Allah, aku angkat maka ampuni segala dosa kesalahanku. Allahumma qini 'adzabak, dan ya Allah selamatkan aku daripada azab-Mu yauma tajma'u ibaduk, di mana di hari Engkau kumpulkan akan hamba-hamba-Mu. Kalau tidak bisa, bismika Allahumma ahya wa amut. Cukup itu. Lalu istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Baru baca lagi subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali zikir sembahyang. Lalu dilengkapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, banyak 100 kali. Jadi pas 100 kali kita zikir habis sembahyang baca surah Al-Ikhlas, tambahi lagi 3 kali Al-Falaq, An-Nas, sama menghatamkan Al-Qur'an. Nah, banyaknya itu nah. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sama berhaji dan umrah. Beristighfar untuk orang lain sama dengan berselawat kepada seluruh, berbaca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim, sama dengan berselawat kepada seluruh para anbiya. Mau tidur baca itu. Kan ini luar biasa toh. Jangan sampai keutamaan itu kita mau tidur tuh banyak nilai ibadah. Jangan tidur setidur-tidurnya, istighfar, bertasbih, berselawat, bertobat. Kita kada tahu apakah besok ini bangun apa kada tahu. Tapi kalau kita melakukan itu begitu meninggal dunia, maka meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu penting itu. Allah. Walinaumi adkarun ghairu hadi fala taghfur anha. Banyak kita mau tidur itu. Bahkan doa lagi Allahumma barik fil mauti wa fil ba'dal mauti dibaca 25 kali. Allah berkahi umur waktu hidup dan umur setelah mati, berkahi. Wala tanam illa 'ala taharah, dan jangan tidur kecuali dalam keadaan suci. Kalau junub mandi dulu baru tidur. Kalau tidak junub berwudu. Jangan umpama junub, siapa tahu junub, jangan tidur dalam keadaan junub semalaman. Mandi dulu. Meskipun dingin tidak bisa selesai separuh dulu, tapi sudah mandi. Meskipun belum sempurna, karena hadas junub itu sudah mandi itu sudah sah, tapi belum sempurna karena tidak selesai, tidak apa-apa. Tapi sudah tidak dihukumkan junub. Beda lawan haid. Wal yaqudu nauma wa ala dzikrillah, maka ambil olehmu akan tidur sedangkan engkau tidur dalam keadaan berzikir kepada Allah. Wala ta'udu nauma ala farshil wadi'a fa kadzalika al-qasrati naum. Wala ta'udu nauma, jangan dibiasakan tidur di atas ranjang yang empuk karena itu membawa kepada banyaknya tidur. Kalau kita ranjangnya mana mau yang kasar, yang empuk juga, supaya nyenyak tidur. Apalagi pas hujan empuk, jangan benar hangat-hangat ya kalau. Karena kalau tidurnya naga itu pasti watar qiyamil lail, pasti malas bangun qiyamul lail. Lupa bangun subuh bilang kayak ada qiyamul lail lagi, subuhnya lewatan, nyaman benar. Wa ya'timu isruka wa tasruka. Kalau seperti itu, maka nanti besar kesedihanmu dan kerugianmu. Karena tidak bangun tadi, maka besar kerugian nanti di akhirat. Menyesal luar biasa. Oleh karenanya, idza ra'aita ma'aka lidzalika apabila kau melihat ternyata pahala orang-orang yang bangun di tengah malam luar biasa. Begitu kita melihat kawan kita dapat pahala qiyamul lail, ruginya luar biasa. Pasti berpikir, ya Allah kalau kau kayak gini aku kembalikan aku hidup, ya Allah aku mau qiyamul lail lagi. Kenapa? Rasa rugi
rugi sudah. Kenapa? Melihat pahala yang Allah berikan, hadiah yang Allah berikan, syukurkan kepada orang-orang yang bangun di tengah malam tadi. Timbul rasa kecewa, aduh jangan tahu ini Allah, kembalikan kepada dunia yang Allah kami mau ibadah lagi agar dapat itu juga. Ya kan? Sama kan orang sedekah, kan sedekah itu dibalas berapa? Satu dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Itu kan hadis. Aneh, kita ini percaya dengan Nabi tapi tidak percaya dengan ucapan Nabi. Kita yakin dengan Allah tapi tidak percaya dengan firman Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang mendatangkan dengan kebaikan maka Allah lipat gandakan sampai 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Mestinya kalau dia beriman kepada Allah, percaya dengan adanya Allah, dia percaya dengan perkataan Allah. Kalau dia percaya dengan Nabi, mestinya dia percaya dengan ucapan dan pribadi kelakuan Nabi. Ya kan? Tapi percaya kepada Allah, ada percaya dengan janjinya Allah. Wa may yuqridillaha qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan. Siapa yang kredit kepada Allah, yang menyimpan hartanya disimpan kepada Allah, investasi, bangun masjid, membangun majelis taklim, pondok pesantren, ini pahala, ini investasi yang luar biasa, menjanjikan. Itu nanti keuntungannya luar biasa, berlipat ganda. Percaya dengan Allah tapi tidak percaya dengan janji Allah. Kan aneh. Padahal Allah itu ketimpian kalau orang bahagia, ya alisan aja biar percaya. Bayar 100.000 dapat 17,5. Alisan. Memang putarannya lama apa lagi? Gimana dapat duluan? Percaya kalau? Bayar 100.000, ya kalau begitu diuncang keluar sama pian, percaya kalau? Betul kan? Atau pian belum dapat sama sekali, percaya padahal tukang alisan ini mengikuti bisa aja nanti hilang. Tidak, mulai lari ya kalau? Kemudian dia percaya nanti itu. Kenapa lawan Allah kalau percaya? Menyimpangkan harta di peringatan Maulid diganti dengan percaya. Tapi kadang-kadang begitu ada percaya pun tetap masih percaya, ada percaya tetap Allah berikan. Misalkan dia Allah, aduh susahnya ini, hasilnya ada uang 10.000, begitu sedekah 10.000, ternyata alhamdulillah diganti oleh Allah dapat uang 100.000. Ya Allah, dapat uang 100.000. Oh senang, luar biasa. Besok sedekah lagi 1 juta, dapat duit 10 juta, senang. Coba berani tak sekarang sedekah 10 juta? Mikir kalau? Mikir kadang? Iya kalau kembali, kalau udah kembali kalau 100.000 masih percaya. Jadi ya percaya udah kembali sedikit juga, berarti kan udah percaya. Kalau kembali syukur, kalau udah percaya apa orang cuma 10.000, 100.000 kalau kembali alhamdulillah, kalau nggak kembali cuma 100.000. 1 juta untung-untungan kalau kembali, kalau tidak kembali ya sudah peridaan. 1 juta, 10 juta, mikir